Kepala saya sampai bocor, cerita pilu Rofika Tarigan diseret dan dipukul puluhan prajurit TNI di Sibiru-Biru Deli Serdang saat mencari Andre Ginting. Cerita warga diseret sejumlah prajurit anggota Tentara Nasional Indonesia, TNI, di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Salah seorang warga bernama Rofika Sanjaya Taringan, 18 tahun, mengaku sedang keluar rumah untuk membeli rokok pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, ia melihat puluhan orang datang ke kampungnya. Karena merasa takut, ia kemudian lari ke rumah neneknya. Tak disangka, puluhan orang itu mengejarnya dan mendobrak rumah neneknya. Mereka mencari orang bernama Andre Ginting. Karena tidak mengetahui nama tersebut, Rofika kemudian diseret keluar rumah dan dipukuli oleh beberapa oknum. Luka yang saya dapati, kepala bocor, memar di bagian tangan dan punggung, ungkap Rofika. Kepala Desa Selamat, Bahrun mengonfirmasi, di desanya telah terjadi penganiayaan oleh sejumlah oknum TNI. Bahrun menjelaskan, warganya banyak yang diseret paksa keluar rumah, dihajar, dan beberapa dihantam pisau. Akibatnya, seorang warga mengalami luka sobek cukup besar di kepala dan masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Salah seorang warga bernama Raden Barus, 61 tahun, dilaporkan meninggal dunia usai menjadi korban penyerangan. Saat kejadian, Raden sedang berada di dalam rumah dan keluar setelah mendengar adanya keributan. Ketika keluar rumah, ia justru dipukuli oleh puluhan oknum TNI dan mengalami beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya. Ia ditemukan tergeletak dan mengeluarkan banyak darah di pinggir jalan. Saat ditemukan, Raden masih hidup, tetapi dalam kondisi kritis. Ia pun meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Karena tidak terima dengan tindakan tersebut, warga membawa jenazah Raden yang sudah diotopsi ke depan markas Armet II sebagai bentuk protes. Raden adalah tokoh masyarakat yang dituakan di desa kami. Dia tidak salah apa-apa, tetapi menjadi korban serangan TNI, tegas Bahrun. Bahrun menuturkan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti alasan oknum TNI tersebut mendadak menyerang desanya. Mereka mendadak menyisir desa dan menanyai warga tentang keberadaan pemuda yang cekcok dengan mereka saat melintas di jalan. Puluhan oknum TNI itu tiba-tiba menyerang beberapa warga secara membabi buta. Kami tidak tahu pasti alasan mereka menyerang warga kami. Kata mereka, ada cekcok antara anggota Armet dengan warga saat melintas di jalan dengan sepeda motor, ujar Bahrun. Terpisah, Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda menuturkan, pihaknya telah mengidentifikasi puluhan oknum TNI tersebut. Menurutnya, 33 prajurit TNI Batalion Artileri Medan, Armet 2/105 Kilap Sumagan yang diduga terlibat dalam penyerangan, sedang diperiksa polisi militer Kodam I Bukit Barisan. Dodi juga meminta maaf kepada warga agar peristiwa tidak terulang lagi dan suasana menjadi kondusif. Pihak TNI juga masih menyelidiki alasan di balik penyerangan itu.